Sobat Fisika Mania. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas beberapa soal yang berkaitan dengan materi besaran dan pengukuran. Nah, mungkin kita langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama. Besaran berikut ini merupakan besaran pokok adalah, jadi yang ditanyakan itu besaran pokok. Nah, opsi yang pertama A. Massa, intensitas, dan kelajuan. Kelajuan ini jelas besaran turunan, jadi bukan. Massa, berat, nah berat ini bukan besaran turunan. Besaran pokok kan ada 7. Nah, selain itu adalah besaran turunan. Kecepatan juga besaran turunan. Massa jenis ini besaran turunan. Suhu pokok, jumlah zat pokok. Percepatan turunan. Perlambatan juga turunan. Gaya turunan, ini turunan semuanya. Panjang pokok, jumlah zat, besaran pokok, intensitas cahaya. Oke. Jadi untuk soal yang pertama itu E. Yang besaran pokok semuanya itu panjang, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Oke. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2, pasangan besaran dan lambang dimensi yang benar pada tabel berikut adalah, nah, di sini yang pertama yaitu gaya. Yang pertama itu gaya. Gaya persamaannya yaitu F sama dengan massa kali percepatan. Nah, massa ini kan satuannya kilogram, percepatan meter per sekon atau meter per sekon min 2. Nah, jadi ini bisa kita langsung kita ubah. Kilogram itu M, kemudian meter itu panjang itu L, sekon itu waktu itu T min 2. Jadi ML T min 2, sedangkan ini T min 1. Berarti ini salah. Kemudian lanjut ke usaha. Usaha yaitu gaya kali perpindahan. Nah, perpindahan ini satuannya meter. Langsung saja, ini kan kita sudah dapat untukkan gaya. Ini gaya. Langsung kita masukkan M L T min 2. Sedangkan perpindahan ini satuannya yaitu panjang itu L. Jadi ini sama juga dengan M L pangkat 2 T min 2. Nah, ini saya geser. Oke. Jadi M L pangkat 2 T min 2. M L pangkat 2 T min 2. Berarti ini benar. Kemudian daya. Daya itu persamaannya usaha per waktu. Usaha ini kan kita sudah dapat ini, usaha. Usaha kita tulis M L pangkat 2 T min 2. Waktu itu per T, atau dinaikkan jadi M L pangkat 2 T min 2 dikali T min 1, sehingga ini sama juga dengan M L pangkat 2
T min 2 ditambah min 1. Kalau pangkat kan kalau kali pangkat ditambah jadi min 3. ML pangkat 2 T min 3 ini benar. Kemudian di sini saja tekanan itu kan P sama dengan F per A. Gaya itu ini MLT min 2 MLT min 2 per luas itu kan satunya meter kuadrat. Meter itu panjang itu L pangkat 2. Sehingga ini bisa kita tulis ke atas saja ya. Saya tulis ke atas. Ini menjadi M L T min 2 dinaikkan awal positif dinaikkan jadi pangkatnya negatif L min 2. Jadi M ini L pangkat 1 sebenarnya. Nah, cuman tidak ditulis. L pangkat 1 dikali L min 2, pangkatnya ditambah 1 ditambah negatif 2 jadi L negatif 1 T negatif 2. Nah, ML negatif 1 T negatif 2 ini positif, berarti ini salah. Jadi yang benar itu 2 dan 3. 2 dan 3, jadi pilihannya yaitu C. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, besarnya daya listrik pada suatu resistor R dapat dirumuskan dengan persamaan P sama dengan R dikali I pangkat 2, di mana P adalah daya satuan watt atau sama dengan joule per sekon, dan I sama dengan kuat arus satuannya ampere, lambang dimensi dan resistor R. Nah, dari persamaan ini P sama dengan RI pangkat 2, maka R itu dapat kita cari P per I pangkat 2. Nah, jadi ini I ya, ini I hapus. Nah, jadi P per I, di mana P satuannya joule per sekon per ini ampere pangkat 2. Nah, sehingga joule ini kan satuan untukan usaha. Nah, usaha atau energi itu satuannya joule. Tadi kita dapat usaha itu, coba kita lihat di atas. Nah, ini usaha itu kan ML. Nah, ini usaha itu kan usaha satuan joule itu kan sama dengan ML pangkat 2 T min 2. Nah, jadi ini joule kita ganti dengan dimensinya M L pangkat 2 T min 2 per sekon. Sekon itu kan T. Nah, per T per lagi untukkan ampere itu adalah A, dimensinya pangkat 2. Nah, kita naikkan dulu M L pangkat 2 T min 2, naikkan ini bawah dulu. A pangkat 2 dinaikkan jadi pangkatnya negatif min 2. Kemudian T ini kita naikkan juga awalnya positif jadi T min 1, sehingga M L pangkat 2 T min 2 kali T min 1, kalau kali pangkatnya ditambah atau jumlahkan jadi T negatif 2 tambah negatif 1 negatif 3, jadi A negatif 2. Nah, ini dia. Sehingga dimensi untuk resistor itu M L pangkat 2 M L pangkat 2 T negatif 3
dan A negatif 2 ini buat D. Oke. Lanjut. Nah, nomor 4. Nomor 4, berdasarkan analisis dimensi pasangan, besaran dan rumus yang benar pada tabel di bawah ini adalah, oke, kita lihat gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu Fs sama dengan M. Nah, ini salah nih. Gaya sentripetal itu kan F S sama dengan M kali A sentripetal. Dimana A sentripetal itu kan V kuadrat per R. Jadi kurang kuadrat, kurang pangkat 2. Nah, ini salah. Oke, lanjut. Periode pada ayunan T 2pi akar G per L. Nah, ini juga salah. Periode pada ayunan itu 2pi akar L per G. Ini terbalik ya. Ini salah. Berat benda. Nah, berat benda juga salah. Dimana kita tahu berat benda itu kan W massa dikali gravitasi. Gaya sentripetal, R-nya di atas, jadi ini juga salah. Seharusnya kan ini M V kuadrat per R. Kemudian nah, ini T 2pi L per G, ini sesuai. Kita lihat T periode kecepatan sekon, Pi tanpa daton, oke, konstanta G kecepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, oke, L panjang tali M. Itu jawabannya E. Oke, lanjut. Nomor 5. Nah, perhatikan gambar skala utama dan skala nonius yang dimiliki oleh sebuah jangka sorong berikut. Nah, ini sebuah jangka sorong. Yang ditanya nilai skala terkecil jangka sorong tersebut. Nah, yang ditanya itu skala terkecilnya. Oke, kita lihat skala terkecilnya. Di sini jangka sorong, di atas ini adalah sumbu utama, sedangkan di bawah adalah bukan sumbu, skala utama. Ini ada skala nonius. Nah, di sini skala nonius, skala utamanya paling kecil nih satu garis ini kan satu garis nih. Nah, ini sama dengan 1 cm. Nah, sedangkan di sini nah, skala noniusnya kalau ini paling kecil 1 cm, maka di sini paling kecil adalah 0,1 cm. Nah, paling kecilnya 0,1 cm. Jadi untukkan 0,1 cm ini, kita skala terkecil kan 0,1 cm, sehingga ini kita bagi 2. Nah, bagi 2 maka akan menghasilkan ketelitiannya yaitu 0,05 cm. Nah, 0,05 cm ini merupakan ketelitiannya. Nah, ketelitiannya sama juga dengan nilai skala terkecil NST-nya. NST-nya yaitu 0,05 cm. Nah, ini jadi milimeter. Nah, jadi seharusnya ini adalah sentimeter. Jadi
ini tidak ada jawabannya. Nah, kalau ini sentimeter maka pilihannya yaitu E. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Hasil pengukuran diameter pipa kecil dengan menggunakan mikrometer sekup ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini. Hasil pengukurannya adalah, kita lihat hasil pengukurannya. Ini hasil pengukurannya. Ini sumbu utama atau skala utama, maaf. Sedangkan ini yang di sini yang berputar-putar ini adalah skala nonius. Nah, kita lihat dulu skala utamanya. 0 di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Batasnya di sini. Nah, ini ada 10, ini 10, garis 10. Sedangkan kita lihat di bawahnya ada garis atau tidak. Setelah 10 ini ada garis di bawah. Sehingga nilai skala utamanya yaitu 10,5. Kalau tidak ada garis di bawah maka hanya bernilai 10. Nah, milimeter. Kemudian kita lihat skala noniusnya. Skala noniusnya itu 45, 46, 47 yang sejajar dengan sumbu utamanya. Ini sejajar. Sini kan 45, 46, 47. Nah, 47 dikalikan dengan 0,1 mm. Jadi ini 0,47. Nah, 0,01 mm. Jadi kita kalikan, jadi ini kita jumlahkan 7, 9, 0, 1. Jadi ini udah ada 10,97. Jawabannya E. Oke, lanjut. Soal nomor 7. Perhatikan hasil pengukuran panjang sisi kubus berikut. Nah, ini hasil pengukurannya adalah, kita lihat ya, di sini kan ini di pepesannya. Di sini kan 2. Berarti sini 2 ya. 2 di sini. Nah, batasnya jangan di sini ya. Nah, jangan terkecoh di sini. Batasnya garis 0. Nah, garis 0 ini, sebelum garis 0 ini kan garis ini. Ini berapa nih? Ini 2,1, 2 dan 3. Berarti ini 2,3 itu kan skala utamanya. Sedangkan lihat kita garis yang sejajar, yang mendekati sejajar ini ya. Nah, ini garis mendekati sejajar 0, 1, 2. Berarti cara cepatnya tinggal jumlahkan 2 di ujungnya. Jadi ini 2,32. Nah, 2,32 ini kita lihat ini kan 2,32, ini 2,320. Nah, kecuali ini kan pasti salah nih. Ini pasti salah nih. Nah, karena berbeda antara A, B dan C. Nah, kita lihat ini adalah ketidakpastiannya. Plus minus ini adalah ketidakpastiannya. Jadi kita lihat ketidakpastiannya. Ketidakpastiannya yaitu lihat skala terkecilnya. Nah, skala terkecilnya.
Di sini kan skala terkecilnya kan 0,01 mm kan, satu garis ini kan 0,01 mm. Nah, skala terkecilnya 0,01 mm. Nah, jadi untuk ketidakpastiannya itu tinggal dibagi 2. Jadi 0,005 mm. Sedangkan ini diminta dalam bentuk cm. Kita ubah ke cm. Mm ke cm itu naik satu tangga. Naik satu tangga artinya naik satu tangga ke cm artinya itu menjadi 0,0005 cm. Nah, jadi ini maaf, kata kecilnya, maaf, jangka sorong saya kira mikrometer. Kalau jangka sorong kan satunya kan cm, ini 0,01 cm, ini jadi cm. Tidak usah diubah, saya kira ini jangka sorong dia tadi. Oke, berarti ini jangka sorong tidak diubah karena satunya memang cm, jadi 0,05 cm. 0,05 cm. Nah, sedangkan ini hasilnya 2,32. Nah, caranya lihat ini, karena ini ketidakpastiannya 3 angka di belakang koma, maka kita buat juga ini 3 angka belakang koma, sedangkan ini 2 angka kan. Nah, kita ubah jadi 2,320 kurang lebih 0,05 cm. Jadi pilihannya itu A. Oke, lanjut. Nomor 8. Penulisan data 0,000130 kg dalam 2 angka penting dan sesuai aturan penulisan notasi ilmiah yang benar adalah. Nah, yang benar ini kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Notasi ilmiah kita tahu itu kan, tapi sebelumnya ini syaratnya kan dalam 2 angka penting, sedangkan ini 1, 2, 3, 4 ini 4 angka penting. Jadi kita ubah jadi 2 angka penting. Nah, ini kita hilangkan karena 0, berarti sisa ini masih kurang, ini masih 3, sedangkan dipinta 2, jadi kita sederhanakan, ini kan 5. 5 kalau di sampingnya ganjil, maka pembulatan ke atas ditambah 1. Kalau genap, pembulatan ke bawah atau ditambah dengan 0. 3 ini ganjil, berarti di sampingnya berubah jadi 4. 0,00014. Nah, ini sudah 2 angka penting, barulah kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah, di mana notasi ilmiah A kali 10 pangkat N. Nah, A ini tidak boleh lebih besar dari 10. Nah, jadi A ini harus lebih kecil, maaf tandanya salah, dan A ini harus lebih besar dari 1, sehingga ini kita bisa ubah jadi 1,4 di sini komanya. Nah, ini kan 1,4 dikali 10 pangkatnya ini, pangkat N-nya berapa pergeserannya? Kalau dari kiri ke kanan pangkatnya negatif, kalau kanan ke kiri pangkatnya positif, sedangkan ini kiri kanan ini pasti negatif. Berapa? Lihat pergeseran komanya. Ini kan sampai di sini akhirnya. 1, 2, 3, 4. Berarti min 4. Berarti 1,4 kali 10 min 4. 10 min 4 ini. Jadi B. Jawabannya yaitu B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9. Nomor 9 mikrofarad. Nah, mikrofarad ini kan 1 mikrofarad
kan sama dengan 10 negatif 6 Fahrenheit. Nah, jadi sedangkan penggalannya berubah jadi kilo. Nah, kita ubah lagi 10 negatif 6 kilo itu kan sama juga dengan naik 3 tangga. Nah, jadi kalau naik negatif 10 negatif di 3 karena ini 3 tangga. Jadi hasilnya 10 kalau kali pangkatnya dijumlahkan negatif 6 tambah negatif 3 jadi negatif 9 kilo Fahrenheit. Berarti jawabannya D. Oke, lanjut. Nomor 10. Massa jenis minyak adalah 0,8 gram cm kubik. Jika dinyatakan dalam standar internasional, nilainya sama dengan, nah, ini kilogram per meter kubik, sedangkan ini gram, sedangkan ini gram per cm kubik. Jadi kita ubah 0,8 gram gram per cm kubik, artinya kan 0,8 gram per 1 cm kubik. Kita ubah ke jadi kilogram. 0,8 gram per kilogram naik 3 tangga, jadi 10 negatif 3 per 1 cm kubik, ubah jadi meter kubik. Nah, sentimeter ke meter itu naik 3 tangga juga. 2 tangga, maaf, 2 tangga. Jadi 2 tangga, sedangkan ini pangkat 3. Kita kalikan 3. Jadi 6 kan, karena naik negatif 6. Nah, ini kilogram. Sehingga ini 0,8 dikali ini 10 negatif 3 dibagi, ini kan per, artinya sama juga dengan bagi. 10 negatif 3 dibagi 10 negatif 6. Nah, kalau bagi pangkatnya dikurang. Nah, pangkatnya dikurang. Kalau pelan-pelan kita tulis negatif 3 dikurang negatif 6. Nah, maka hasilnya 0,8 dikali 10. Ini negatif sama juga dengan positif. Negatif 3 ditambah 6. Negatif 3 tambah 6 jadi positif 3. Sehingga 0,8 kali 10 pangkat 3 itu jadi 800 kg per meter kubik. Jadi pilihan yang tepat itu C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dari hasil sekali pengukuran panjang balok dituliskan 2,40 plus minus 0,005 cm. Penulisan ini memiliki arti, nah, ini kan disebut juga dengan ketelitian atau ketidakpastian. Nah, 0,05 ini ketelitian atau ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini kalau kita bagi 2 maka akan menjadi nilai satuan terkecil. Nah, nilai satuan terkecilnya 0,005 per 2. Jadi nilai satuan terkecil ini kan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini diperoleh dari nilai satuan terkecil dibagi 2. Nah, ini diperoleh dari nilai satuan terkecil dibagi 2. Sehingga kalau kita mencari nilai satuan terkecil, maka kita cari ketidakpastiannya 0,005 dikalikan 2, sehingga hasilnya ini menjadi 0,01 cm. Nah,
Artinya nilai satuan terkecil alat ukurnya itu 0,01 cm. Ini pasti salah karena 0,05 itu ketidakpastiannya. CDE. Sedangkan dan nah kenapa ada plus minus? Berarti hasilnya ini bisa kita jumlahkan dengan 0,005 dan bisa kita kurangkan dengan 0,005. 2460 ditambah 0,005 menjadi 2,465 ini kalau dijumlahkan. Nah, ini salah. Ini salah juga. Sedangkan kalau dikurangkan hasilnya jadi 2460 dikurang 0,005 menjadi 2,455 ini. Nah, karena kan ketidakpastiannya kurang lebih. Jadi hasilnya itu C, nilai satuan terkecilnya 0,01 dikalikan 2 dari ketidakpastiannya. Ini kita jumlahkan dapat 2,465, kalau kita kurangkan jadi 2,455. Jadi pilihan yang tepat yaitu C. Oke, lanjut. Soal nomor 12. Sekelompok peserta didik bermaksud mengukur massa jenis suatu bahan. Kubus dari bahan tersebut. Jadi ini maksudnya kubus terbuat dari bahan tersebut. Panjang sisinya diukur dengan jangka sorong dan hasil ukurannya sebagai berikut. Kubus. Nah, ini kan massa jenis. Kita tahu nantinya massa jenis itu kan massa jenis sama dengan hati yang tersakiti. Oh, tidak. Hati yang tersakiti ini, lihat ini bentuknya. Ini kan di atasnya kan M. Nah, ini di bawahnya kan V. Terlihat seperti V. Artinya ini massa dan ini adalah volume. Nah, jadi kita perlu cari volume dan cari massa. Sedangkan kubus ini kan volume kubus ini kan volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, ini hasil pengukuran sisinya. Nah, di sini kita lihat hasil pengukurannya. Sini kan 2. Kalau lihat dari sini 2, 1, 2, 3. Berarti kan skala utamanya 2,3. Tinggal lihat kita tambahkan ujungnya berwarna yang sejajar ini kan. Berarti 1, 2. Berarti 2,32. Nah, 0,232 ini kita kalikan 2,32 kalikan 2,32, maka hasil volumenya yaitu 2,32 pangkat 3. Bentar, saya cari dulu. 2,32 itu hasilnya 12,487. 12, di sini 12,487 cm3. Sedangkan ini adalah massanya. Massanya kita peroleh ini satunya gram, berarti ini 20 gram. Di sini 20 gram ditambah yang kedua ini 200. Sedangkan ini garisnya 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ditambah 4 gram. 4 gram. Aduh. Nah, ini hapus. Jadi supaya tidak terpengaruh. Nanti dikiranya 49. Ini 4 gram. Jadi kalau dijumlahkan 224 gram, maka massa jenisnya
massa dibagi volume, massanya 224 dibagi 12, ini 487. Nah, 224 dibagi 12,487, hasilnya 17,93. Ini hasilnya menjadi 17,938 panjangnya. Jadi kalau kita sederhanakan 17, kalau ini kan 2 desimal, 8, kita buat jadi 2 desimal 9, ini kan 8 lebih besar dari 5, maka pembulatan ke atas ditambah 1 sampingnya menjadi 4. Nah, gram per cm kubik. Jadi ini ya pilihannya, yaitu B. Oke, lanjut. Nomor 13. Hasil pengukuran di bawah ini memiliki 3 angka penting kecuali. 3 angka penting. Kita lihat yang A, ini tidak berlaku angka penting, 0 ya, 0 di sebelah kiri, 0 sebelah kanan, syaratnya ada desimal ya, ada desimal ini, makanya dihitung, jadi ini 3 angka penting, benar. Sedangkan ini, nah 0 diapit antara kedua angka yang bukan 0 termasuk angka penting, ini kan bukan, sebelah kirinya 1, 2, 3 angka penting, Nah ini ada koma, ada 0 di sebelah kanan, maka 0 ini dihitung angka penting 1, 2, 3. Sedangkan ini 870 ada tandanya, walaupun tidak ada koma ini, tapi ada tanda garis bawah, maka 0 ini dianggap angka penting 1, 2, dan 3. Sedangkan ini ada koma, jadi 0-nya ini kalau ada desimal, 0 sebelah kanan itu termasuk angka penting. Jadi ini 4 angka penting. Sedangkan dia kita 3 angka penting kecuali E. Lanjut. Nomor 14. Nah, 2 buah benda saat ditimbang masing-masing bermassa 20,45 kg dan 15,2 kg. Jadi, jika 2 benda tersebut dijadikan satu, massanya adalah, berarti kita jumlahkan dulu. Ini kita jumlahkan seperti biasa, 20,45, ini 15,2. Kita jumlahkan seperti biasa, 36,65. Barulah kita jadikan menurut aturan angka penting. Kalau penjumlahan, lihat desimalnya. Nah, berapa angka belakang koma? Ini 2 angka. Kita beri 2 angkanya. Sedangkan ini 1 angka. Jadi hasilnya tuh harus 1 angka. Sedangkan ini 2 angka di belakang koma. Nah, kita ubah menjadi 1 angka di belakang koma. Jadi, nah, kita bulatkan 35, ini kan 5. 5 tadi kalau genap itu ditambah 0, kalau di sampingnya ganjil itu ditambah 1. Sedangkan ini 6 kan genap, berarti ditambah 0 jadi tetap 35,6. 35,6 hasil. Berarti jawabannya itu C. Lanjut. Hasil pengukuran kubus didapatkan panjang 25,0 cm, lebar 10,0 cm, dan tingginya 2,0 cm. Volume kubus tersebut sesuai dengan aturan angka penting adalah, nah berarti volume kan, kalau ini kan kubus balok mungkin balok maksudnya. Kalau kubus kan sisinya sama, ini maksudnya balok, mungkin balok. Nah, balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya panjang
kali lebar kali tinggi. Panjangnya 25,0, lebarnya 10,0, tingginya 2,0. Nah, sehingga kalau kita kalikan 25 kali 10 ini 250,0 dikali 2,0, jadi 500,0 cm kubik. Nah, kita lihat ini 25,0 nih, yang di sini saya sama 25,0 ini kan kalau penyumbang tadi kan lihat berapa desimal di belakang koma, berapa angka di belakang koma. Kalau perkalian ini kita lihat jumlah angka pentingnya yang paling sedikit. Ini kan 3 angka penting. Sedangkan ini 1, 2, 3 angka penting juga. Sedangkan ini 2 angka penting. Maka hasilnya ini harus 2 angka penting. Sedangkan ini 1, 2, 3, 4 ini 4 angka penting. Kita ubah jadi 2 angka penting. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kalau kita sederhanakan, kalau kita kumpulkan ini kan 0 otomatis kalau kita ubah jadi 2 angka penting ini kan jadi 50, tidak mungkin kan? Sedangkan hasilnya 500, jumlahnya berbeda. Maka kita ubah di sini jadi meter kubik ini. Nah, ini yang jelas pasti salah. Ini kita ubah jadi meter kubik. Nah, bagaimana cara ubah ke meter? Sentimeter ke meter itu naik 2 tangga. 2 tangga karena kubik, karena pangkat 3 berarti 2 kali 3 negatif 6. Jadi 500 kali 10 negatif 6. Maka 500 ini pelan-pelan negatif 6 kita geser sebanyak 6. 1, 2, di sini 3, 4, 5, 6. Nah, maka hasilnya 0,0005. Dipinta 2 angka penting. Ini hanya 1 angka penting, ini 5 nih. 1 angka penting. Gimana jadi 2 angka penting? Ini kan 1 angka penting. Bagaimana cara mengubahnya? Ditambahkan 0 saja di ujungnya. 5, 0. Nah, ini menjadi 2 angka penting. Jadi 0,00050 ini sesuai yaitu Oke, lanjut. Nomor 16. Sebuah tongkat panjangnya 12,25 cm. Jika 15 tongkat sejenis disambung, maka panjang hasil sambungannya sesuai dengan aturan angka penting adalah, ini kan 15 tongkat disambung, tongkatnya sejenis. Artinya ini sama juga dengan 15 dikali 12,25. 15 ini bukan hasil pengukuran, jadi ini tidak bisa kita jadikan perbandingan untuk angka pentingnya. Jadi yang hasil pengukuran ini cuma ini 12,25. 12,25 ini adalah 4 angka penting. Maka hasilnya nanti itu 4 angka penting. Nah, kita kalikan seperti biasa. 15 kali 12,25 itu sama juga dengan 183,75 cm. Nah, ini berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Sedangkan hasilnya harus 4 angka penting. Kenapa tidak 2 angka penting? Sedangkan ini kan 2 angka penting. Tapi kita ingat lagi, ini tadi sudah saya bilang 15 ini bukan hasil pengukuran. Nah, 15 ini kalau bisa dibilang ini konsanta, jadi tidak bisa jadikan perbandingan. Jadi yang paling sedikit itu yang jadikan perbandingan cuma hanya 1, yaitu 4 angka penting. Jadi harus kita ubah jadi 4 angka penting. Sedangkan ini 5 angka penting hasilnya. Diubah jadi 183, ini kan 5. 5 kalau sampingnya genap ditambah 0, kalau ganjil ditambah 1. 7 ini ganjil, jadi ditambah 1. 7 tambah 1 jadi 8 cm. 183,8 cm. Nah, di belakangnya ini tidak ada ini.
titik, jelas tidak ada jawabannya. Jawaban yang tepat ini adalah ini. Oke, lanjut ke nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut 1, 2, 3, 4 yang termasuk pengukuran tidak langsung. Nah, pengukuran tidak langsung ini artinya hasil yang diperoleh itu tidak langsung dari alat ukur itu sendiri. Nah, hasil yang diperoleh, hasil perolehan tidak langsung dari alat ukur, yang digunakan. Nah, sebagai contoh, kalau pengukuran langsung itu kan seperti mengukur panjang meja. Panjang meja kita menggunakan penggaris. Nah, maka hasilnya itu kan dari penggarisnya langsung. Misalkan mengukur panjang meja, panjangnya 10 cm, maka ini langsung kita menemukan hasilnya dari alat tersebut. Nah, kalau tidak langsung itu ada lagi tambahannya. Nah, kita lihat ya. Mengukur tebal buku menggunakan pista. Nah, tebal buku kan menggunakan pista bisa menemukan hasilnya kan, bisa langsung. Sedangkan yang kedua, ini kan tidak langsung, berarti salah ini. Mengukur volume batu dengan gelas ukur. Volume batu. Gelas ukur ini kan alat untuk kan mengukur volume. Nah, mengukur volume batu dengan gelas ukur. Volume batu dengan gelas ukur. Ini kurang tepat sih, kurang tepat. Ini bukan pengukuran langsung, tapi pengukuran yang tidak tepat. Tapi just ini salah. Tapi volume batu bisa kita ukur, bisa memperkirakannya. Nah, oke, seharusnya gelas ukur itu untuk mengukur volume air. Nah, kemudian yang ketiga, mengukur volume balok dengan jangka sorong. Volume balok dengan jangka sorong. Jadi volume itu kan, kalau balok kan, nah ini kan, panjang, lebar, tinggi, panjang, lebar, tinggi. Jangka sorong ini kita ukur, dapat panjangnya berapa, misal lebarnya dapat dengan jangka sorong, tingginya dapat. Nah, jadi kalau dari hasil jangka sorong ini kita kali-kalikan ini panjang, lebar, tingginya, hasilnya maka akan menemukan volume. Nah, ini adalah pengukuran tidak langsung. Nah, jadi hasilnya sebenarnya bisa kita temukan tetapi tidak langsung dari alat ukur tersebut. Kemudian mengukur kecepatan lari seseorang dengan meteran dan stopwatch. Kecepatan itu kan V sama dengan meter per sekon. Nah, meter ini kita bisa gunakan meteran. Nah, sedangkan sekon ini kita bisa menggunakan stopwatch. Nah, jadi satu-satu. Jadi ini juga termasuk pengukuran tidak langsung. Jadi 3 dan 4 jawabannya 4. Oke, lanjut. Pengukuran berulang dilakukan dengan alasan pernyataan yang benar. Oke, kita lihat satu-satu. Pengukuran tunggal memberikan hasil yang kurang teliti. Tunggal kurang teliti benar, karena hanya sekali. Sedangkan hasil pengukuran berulang, nah kalau ini pengukuran berulang, kalau tadi pengukuran tunggal, kalau berulang lebih mendekati nilai yang sebelahnya. Oke, benar. Karena kan secara berulang-ulang, nantinya hasil pengukuran berulang ini kita ambil rata-ratanya. Jadi lebih teliti, jadi lebih mendekati hasil sebenarnya. Ini betul. Ketidakpastian pengukuran berulang lebih kecil dari pengukuran tunggal. Nah, karena dilakukan berulang-ulang, maka ketidakpastiannya itu lebih kecil, benar, dari pengukuran tunggal. Oke, benar. 1, 2, 3 benar. 2, 3, berarti C. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 19.
Alat ukur yang baik harus memiliki kemampuan untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kemampuan itu disebut, kita lihat kata kuncinya, harus memiliki kemampuan untuk memberikan hasil yang sama. Berarti kan hasil yang sama, hasilnya yang sama dari pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, secara berulang-ulang artinya kita ukur berulang-ulang, ini hasilnya tetap sama, artinya tepat, presisi. Nah, ini berarti B. Ketepatan atau presisi adalah hasil yang sama dari pengukuran yang berulang-ulang. Sedangkan teliti atau akurat ini mendekati hasil yang sesungguhnya. Akurat mendekati hasil yang sesungguhnya. Sensitif ini tingkat kepekaan alat terhadap perubahan. Nah, sensitif tingkat kepekaan alat terhadap perubahan. Seperti ini, kalau ini neraca. Kalau kita tambahkan ini langsung berubah. Nah, tingkat kepekaan alat. Tepat dan akurat ini kan gabungan kan? Tepat dan akurat. Ini salah karena ini cuma hanya satu, ulang-ulang kecuali ada tambahannya, dan mendekati hasil yang sesungguhnya, barulah tepat dan akurat. Sensitif dan teliti juga bukan, jadi pilihan yang itu B. Oke, lanjut. Penulisan data dalam dua angka penting dan sesuai dengan aturan penulisan data yang benar adalah ini dipinta dua angka penting dulu. Dipinta menjadi dua angka penting terlebih dahulu. Ini dua angka penting terlebih dahulu dipintanya. Sedangkan ini ada 4 angka penting. Kita ubah 0 bisa kita hilangkan, sisa 3 0,0001. Nah, 5 ini sama ya dengan nomor sebelumnya kan. Oke, kita lanjut. Tapi tidak apa, kita lanjutkan. 5 kalau sampingnya ganjil maka ditambah 1, kalau sampingnya genap maka ditambah 0. 3 ini ganjil jadi tambah 1, 3 tambah 1 jadi 4. Barulah kita ubah notasi ilmiah, 1,4 dikali 10 pangkat berapa ini kan koma di sini. Ini 1,4 tidak lebih kecil dari 1, hanya benar, dan tidak lebih besar dari 10. Oke, lihat pergeserannya. Kalau kiri kanan pangkatnya negatif, 1, 2, 3, 4 berarti negatif 4, jadi D. Oke, lanjut. Seseorang bermaksud mengukur luas segitiga dan didapatkan data panjang alasnya 12,55 cm dan tingginya 3,50 cm. Luas segitiga kita tahu besar ya. Terus luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Nah, setengah ini nantinya karena kan menurut aturan angka penting, setengah ini bukan hasil pengukuran tapi ini adalah konstantanya, jadi ini tidak dihitung nanti. Tidak dihitung dalam arti nantinya tidak akan jadi perbandingan, tapi kalau menurut perhitungan seperti biasa ini akan tetap dihitung. Nah, jadi 1/2 alasnya 12,55 dikali 3,50 tingginya, maka hasilnya jadi 21,9625 cm pangkat 2. Nah, jadi kita lihat jadi perbandingan ini, kalau perkalian kan lihat angka pentingnya, ini 1, 2, 3, 4 angka penting, sedangkan ini 1, 2, 3 angka penting, sedangkan hasilnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6
angka penting. Maka harus kita ubah yang paling sedikit antara 4 dengan 3 itu yaitu 3. Maka hasilnya harus ubah menjadi 3 angka penting. Bagaimana caranya? Oke, kita ubah satu-satu. Kita hilangkan satu persatu. 21,96 5. Kalau sampingnya genap ditambah 0, kalau ganjil ditambah 1. 2 ini genap jadi tetap 2. Ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5 angka penting. Masih jauh. Kita ubah lagi. 21,92 lebih kecil dari 5, maka sampingnya ditambah 0 jadi 6. 1, 2, 3, 4 masih kurang. Kita kan jadi harus mengubah jadi 3 angka penting. Kita ubah lagi, kita sederhanakan. 21,6 lebih besar dari 5. Lebih besar dari 5 berarti di sampingnya ditambah 1. 9 tambah 1 10. 0 satunya digeser ke sini jadi 1 tambah 1 jadi 2. Jadi 22,0. Nah, ini 3 angka penting. Jadi hasilnya 22,0. Oke. Lanjut. Nomor 22. Keramik lantai memiliki panjang. Ini panjangnya. Jika terdapat 25 buah keramik ditata untuk menutup lantai. Luas lantai yang tertutup keramik adalah, berarti luas lantainya. Sebelumnya kita harus cari luas keramik terlebih dahulu. Luas keramiknya. Luas keramik panjang kali lebar 50,25 dikali 20,1. Hasilnya 1010,025 cm. Nah, aturan angka penting ini kan 1, 2, 3, 4 angka penting, ini 3 angka penting, maka hasilnya harus kita ubah jadi 3 angka penting. Sedangkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 angka penting. Kita ubah. Oke, hilangkan yang pertama. 0, 1, 0,0. Nah, 5 genap, sampingnya 2 genap berarti tambah 0. Nah, masih kurang 1010,2. Maka lebih kecil dari 2, maka sampingnya tambah 0 tetap 0. Oke, hilang 1, 2, 3, 4, masih 5, sedangkan tujuan kita 3. Hilangkan 0-nya jadi 1010. Nah, 1010 ini 4 angka penting. Nah, ini mentok di sini. Kalau kita kurangkan lagi maka beda hasilnya. Sedangkan ini 1010, kalau kita kurang 0 jadi 101, beda. Maka gimana supaya tetap 3 angka penting? Kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah. Notasi ilmiahnya 1,01. Nah, kalau kita tambahkan 0 lagi nantinya ini jadi 4. 1, 2, 3, 4. Maka ini kita harus hapus. Ini hapus. Nah, jadi 1,01. 1,01 ini kan 3 angka penting. Tinggal kita lihat pangkatnya 10, pangkat berapa pergeserannya. Ini kan bergeser di sini. Nah, jadi kita hitung 1, 2, 3. Nah, berarti pangkat 3. Kenapa positif? Karena kanan ke kiri. Nah, kalau sudah, barulah kita kalikan dengan 25 karena ada 25. Nah, langsung saja kalikan 25. Nah, 1, jadi luas lantai sama dengan luas keramik dikali 25. Luas keramik 1,01 kali 10 pangkat 3 kali 25 sama dengan hasilnya 25,25 kali 10 pangkat 3. Nah, ini tidak bisa kita jadi perbandingan karena ini bukan hasil pengukuran, ini konstantanya. Kita lihat di sini. Di sini 3 angka penting, sedangkan ini 1, 2, 4 angka
penting. Harus kita sederhanakan menjadi 3 angka penting. Jadi 25,5 sampingnya genap maka ditambah 0. Jadi tetap 2 dikali 10 pangkat 3. Maka hasilnya 25,2 kali 10 pangkat 3. 25. Salah. Notasi ilmiah kan A-nya ini tidak boleh lebih besar dari 10, harus lebih kecil dari 10. A ini harus lebih besar dari 1. Sedangkan ini kan 25 lebih besar dari 10. Maka kita ubah menjadi 2,52 dikali 10 pangkat, karena bergeser lagi saat ke kiri maka pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 4. Nah, 2,52 kali 10 pangkat 4. 2,52 kali 10 pangkat 4 ini. Jadi pilihannya yaitu C. Oke, lanjut. Seseorang bermaksud mengetahui massa jenisnya menggunakan bantuan alat ukur panjang dan neraca yang mempunyai data volume zat oke dan massanya oke. Berapa bukan massa jenis tersebut ada panjang ini. Oke, kita pelan-pelan. Nah, kita kan harus cari massa jenisnya. Massa jenis kita tahu itu massa jenis, massa per volume. Nah, sedangkan ini kita jawabkan dulu. Ini kan volume, ini adalah volume, ini adalah ketidakpastian volume, ini adalah massa, ini adalah ketidakpastian massa. Jadi massa jenisnya whole-nya cukup kita gunakan massa per volume, massanya 125,80 per volumenya 20,50. Ini hasilnya 6,1365 titik. Jadi ini titik-titik artinya ada kelanjutannya ya. Cukup cari di situ. Jadi kita sederhanakan sesuai dengan aturan kepenting. 125,80 ini kan 1, 2, 3, 4, 5 angka penting. Sedangkan ini 1, 2, 3, 4 angka penting. Maka hasilnya harus 4 angka penting. 5 kan lebih besar. Sedangkan ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 sampai di sini. Maka hasilnya ini 6,135. Sampingnya ganjil ditambah 0 berarti 6. Nah, gram per cm kubik. Nah, kemudian kita cari ketidakpastian relatifnya. Ketidakpastian relatifnya supaya kita bisa menggunakan ini. Ini berapa angka penting sih sebenarnya? Nah, gitu. Oke. Ketidakpastian. Sebenarnya di sini sudah kelihatan ketidakpastian ininya kan, ketidakpastian relatif kan 1,25 sumanya nih. 1,25 artinya ini nantinya kalau 10% lebih dari 10%-an itu 2 angka penting. Kalau 1% itu 3 angka penting. Sedangkan 0,1% itu 4 angka penting. Ini 1,5 sekitar 1%, maka hasilnya harus 3 angka penting. Ini kalau pilihan ganda. Tapi kalau secara perlahan carinya ketidakpastian relatifnya itu
ketidakpastian relatif itu delta P per P dikali 100%. Delta P sudah kita tahu, P sudah kita tahu, Rho maksudnya, sedangkan delta Rho nya belum kita tahu. Maka kita gunakan perbandingan untuk mendapatkan delta Rho nya. Nah, ini kita di mana ya? Sini saja. Delta Rho per Rho sama dengan delta P per V ditambah delta M per M. Nah, ini jumlahkan dulu. Delta V itu kan 0,25 per 20,50 ditambah delta M kan 0,05, ini 0,05 per 125,80 0,25 dibagi 20,50 itu hasilnya 0,0122 ditambah 0,05 dibagi 125,80 itu hasilnya tidak cukup, ini panjang ya, 0,000397 ini 7, nah di sini 397. Maka delta P hapus dulu. Delta Rho maksudnya Rho sama dengan 0,01122 ditambah 0,00397 itu hasilnya 0,012597. Maka delta Rho 0,012597 dikali Rho, jadi 0,012597. Rho nya itu kita dapat tadi nih 6,136 sama dengan hasilnya 0,07729. Nah, barulah kita cari di sini. Delta Rho nya kan 0,07729 per Rho nya ini 6,136 kali 100%, maka hasilnya itu mendekati 1,25%, sebenarnya 1,25 titik mendekati 1,25%, artinya sekitaran 1%-an. Sehingga kalau 1%-an ini 3 angka penting. Nah, jadi hasil ini kita harus ubah jadi 3 angka penting. Ini kan jadi baru 4. Jadi kita ubah jadi 3 angka penting menjadi 6 di koma 1. 6 lebih besar dari 5, berarti ditambah 1 sampingnya. 3 tambah 1 jadi 4. Nah, ini hasilnya. 6,14 kurang lebih 1,25. Nah, ini 6,14, sedangkan ini kan salah. Nah, antara dua ini kurang lebih, nah 6,14 kurang lebih 1,05%. Ini antara D dengan E. Tinggal kita cari ini yang di sini. 6 ini benar 6,14 tinggal kita cari tingkat ketelitiannya. Nah, tingkat ketelitiannya itu kan tadi sudah kita peroleh sih delta Rho nya. Seperti ini kan volume, delta volume. Ini massa, ini delta massa. Sedangkan ini Rho, jadi ini adalah delta Rho. Nah, kita cari delta Rho nya, apakah ini 0,08 atau 0,07. Nah, hasilnya itu kan 3 angka penting. Ini kan
6,14. Nah, saya tulis di sini 6,14 ini kan 2 desimal, 2 angka desimalnya. Maka di sininya juga harus menjadi 2 angka desimal. 0,08 2 desimal, 0,07 2 desimal juga. Tinggal kita lihat pembulatannya. Pembulatannya ini tadi kan di sini. Di mana ya? Ini. Nah, di sini delta tahunnya. Kita ubah jadi 2 desimal sampai di sini. Jadi ini kita pelan-pelan hilangkan. Nah, 0,07729 lebih besar dari 5 tambah 1 jadi 3, masih kurang. Kita bulatkan lagi 0,073 lebih besar dari lebih kurang dari 5, berarti di sampingnya ditambah 0. Nah, kita kecilkan lagi jadi 0,07 lebih besar dari 5, jadi di sampingnya tambah 1, 0,08. Nah, maka ini yang benar adalah ini 0,08 bukan 0,07. Oke, jadi pilihannya itu D. Lumayan panjang, tapi tetap semangat. Oke, lanjut. Nomor 24. 24. Hasil pengukuran panjang dan lebar persegi panjang. Panjangnya ini, berarti ini kan ini panjang, ini delta panjang, sedangkan ini lebar, sedangkan ini delta lebar. Keliling persegi panjang. Oke, kita cari keliling persegi panjang. 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. 2 dikali 16,50 0,05 ditambah 2 dikali 2,352 kurang lebih 0,005. Oke, yang kita kalikan di sini cukup di sininya saja. Yang dikalikan 2. Jadi ini kan hasilnya menjadi 31,00 ditambah 2 kali 2,352 menjadi 4,704. Oke, jumlahkan. Ini kita kesampingkan dulu. Sebenarnya ini kita kesampingkan. Nah, ini kan delta P, delta L. 31 ditambah 4,704 menjadi 35,704. Nah, kita tidak tahu apakah kita harus menggunakan berapa. Ketidakpastian relatifnya harus kita cari dari berapa persen. Nah, mencari ketidakpastian relatif itu kan delta K per K dikali 100%. Nah, K sudah dapat, kita mencari delta K. Nah, kita gunakan perbandingan. Per K sama dengan delta P per P ditambah delta L per L. Delta P itu 0,05 15,50 P nya, delta L nya 0,005 ini per 2,352. Hasilnya 0,05 itu kalau dibagi menjadi 0,0032 ditambah 0,0021. Maka hasilnya delta K per K ini dijumlahkan menjadi 0,0053. Nah, jadi delta K per K ini 0,0053. Nah, maka di sini delta K per K ini, nah, jadi 0,0053 dikali 100%. Jadi 0,53 per
0,3% ini lebih kecil dari 1%, artinya sekitar 0,1%. Maka di sini tadi kalau kurang lebih 0,1%, maka itu akan menjadi 4 angka penting. Nah, 4 angka penting, maka hasilnya kan ini hasilnya itu kan 1, 2, 3, 4, 5 angka penting. Kita sederhanakan menjadi 4 angka penting. 35,74 lebih kecil dari 5, berarti sampingnya ditambah 0, jadi 0 tambah 0, 0. Nah, jadi 35,70 ini 35,704 ini bukan salah, apalagi ini salah. Nah, 35,703 ini 3 angka penting salah, berarti antara C dan D. Kita lihat terlebih dahulu berapa ketelitiannya. Nah, mencari ketelitiannya itu kita cari delta K-nya. Berarti kita sambung yang ini sehingga delta K sama dengan 0,0053 dikali K. Jadi 0,0053 dikali K-nya itu ini 35,70. Maka hasilnya 0,0759. Jadi kalau disamakan menjadi, nah ini kan 35,70. 35,70 ini kan nah ini kan 2 angka desimal, maka hasilnya ini 2 angka desimal sampai di sini. Kita sederhanakan 0,079 lebih besar dari 5 tambah 1 jadi 6. Masih kurang, ini kan 3 angka di belakang koma, jadi 0,06 lebih besar dari 5 tambah 1 jadi 8. Jadi ini hasilnya 0,08 tidak ada ya, maka ini bukan. Jadi hasil yang benar sesungguhnya yaitu 35,70 kurang lebih 0,08. Nah, itu. Oke. Lanjut ke soal. Ini bisa soal terakhir 25. Soal terakhir. Panjang juga ini hasil pengukuran tersebut. Pengukuran pada sebuah percobaan pengukuran suhu diperoleh data sebagai berikut. Hasil pengukuran tersebut. Hasil pengukuran tersebut. Jadi ini kita harus buat tabel T ya. Ini T pangkat 2 karena kan T itu kan suhu. Wow, apa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti supaya gampang ini dulu kita bagi nomor. Kita tulis dulu ini, yang ini 34,5, lanjut 34,6, lanjut 34,4, lanjut 34,7, lanjut 34,3, lanjut 34,4, lanjut 34,5, lanjut lagi 34,5, 34,8, 34,4, 34,5. Oke, apa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Wow, ada 11 kali pengukuran. Ini pasti sangat-sangat teliti sih. T pangkat 2 berarti ini T pangkat 2 34,5 pangkat 2 1190,25. Dekat 34,5 lagi. Ini 1190,25. 1190,25. Ini 190,25. Lanjut 34,6 itu 1197,16.
34,6 ada kan? 34,4 1183,36. Ada lagi ini 183,36 1183,36. Lanjut 34,7 1204,09. 34,3 1176,49. 34,8 121,04. Nah, ini kita jumlahkan. Jumlahkan ini hasilnya menjadi 379,6. Nah, kalau ini hasilnya menjadi 13099,86. Nah, maka kita mencari di sini nilainya ini. Ini adalah T rata-rata, ini delta T. Nah, T rata-ratanya itu T rata-rata delta T per N. Delta T-nya ini 379,6. N-nya ada 11. Dibagi jadi 34,509 titik-titik. Nah, di sini kita tidak bisa sederhanakan dulu karena kenapa? Kita perlu mencari ketidakpastian mutlaknya. Ketidakpastian mutlak. Nantinya untuk menjadikan ini kita harus mencari ketidakpastian relatif. Tapi sebelum mencari ketidakpastian relatif, kita harus mencari ketidakpastian mutlaknya. Delta T. Ketidakpastian mutlak. Delta T itu 1 per N akar N dikali sigma T pangkat 2 dikurang sigma T. Oh, ini salah. Aduh. Kita hapus lagi. Oke. 1 per N di akar N dikali sigma T pangkat 2 ditambah sigma T pangkat 2. Beda ya. Ini 1 per N nya 11 akar N nya 11. Sigma T pangkat 2 ini dia. Ini adalah sigma T pangkat 2. T pangkat 2 yang dijumlahkan semuanya. Jadi hasilnya itu 13099,86 ditambah sigma T. Sigma T ini kan 379,6 pangkat 2. Nah, 1 per 11 akar. Nah, akar ini dikalikan. Kalau dihitung semuanya. Itu hasilnya nanti 0,04359. Setelah itu barulah kita dapat mencari ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatifnya itu delta T per T dikali 100%. Delta T nya 0,04359 dibagi T nya ini T rata-rata 34,509 kali 100%. Maka hasilnya itu menjadi 0,126%. Nah, 0,126 ini kan kurang lebih untuk ke 0,1%. Maka ini 0,1% kan 4 angka penting harusnya. Nah, saya tulis ulang. So ingat 10% itu kalau lebih 10% itu 2 angka penting, 1% itu 3 angka penting, 0,1% itu
harus 4 angka penting. Maka T-nya harus 4 angka penting, sedangkan ini 1, 2, 3, 4, 5 angka. Kita ubah jadi 34,5. 9 lebih besar dari 5, sampingnya ditambah 1 jadi 1. Ini dia 34,51. 34,51 tidak ada ya. Guys, ini salah, tidak mungkin antara A dan B. Tapi ini hanya beda, tapi tidak apa-apa. Sedangkan ini, untuk ini kan ada dua angka desimalnya belakang koma 2. Ini delta T-nya, maka kita harus 2 desimal sampai di sini. Kita bulatkan pelan-pelan. 0,0435 ini 9 lebih besar dari 5, sampingnya tambah 1 jadi 6. Bulatkan lagi 0,06 lebih besar dari 5, samping tambah 1 jadi 4. Kita bulatkan lagi 0,04 ini lebih kecil dari 5, ditambah 0 berarti sampingnya jadi 0,04. Nah, 0,04. Nah, jadi hasilnya di sini tidak ada hasilnya kan. Nah, maka hasil yang sesungguhnya itu kalau ditulis itu menjadi 4,51 kurang lebih 0,04. Ini hasilnya. Oke, tidak ada. Ini hasilnya. Oke, saya rasa cukup. Sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat dan saya dengan salam fisika money.